Halo guys, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Alvaris Family. Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin. Salam isi kiwir. Ulang bebek. Kita mudik guys. Subscribe dulu guys, karena subscribe itu gratis. Kali ini Alvaris Family mau ajak kamu buat mudik lebaran sekaligus review mobil Stargazer yang baru aja datang nih guys. Tapi sebelum kita jalan mudik, saya mau sedikit jelasin dulu alasan saya itu kenapa membeli Stargazer ini. Nah, yang paling pertama, yang paling saya suka adalah fitur-fitur teknologinya yang bisa dibilang lebih canggih di kelasnya. Terus juga mengenai kepraktisannya buat digunain sehari-hari dan cocok banget untuk keluarga. Terus alasan lainnya kenapa saya milih mobil ini pastinya karena desainnya lah ya. Lihat aja nih eksterior bagian depannya, keren kan? Keren banget mobilnya guys. Yang paling mencolok adalah dia ada DRL yang memanjang dari kiri sampai kanan guys. Kayak gini nih. Terus bagian samping desainnya ada lekukan garis gitu ya. Jadi kayak nyambung gitu loh dari depan sampai ke belakang. Dan tampilan belakangnya ini keren banget sih. Ada lampu memanjang dari kanan ke kiri, nyambung ke lampu remnya gitu. Jadi kalau kita lihat di malam hari, lampunya itu kayak ada huruf H-nya gitu loh. Nah, model lampu ini udah tersedia di varian esensial ini, sampai varian Prime atau X. Tapi kalau yang varian paling bawah, atau varian aktif, lampu panjangnya ini nggak nyala ya guys, jadi cuman variasi aja gitu. Dan juga belum ada wiper belakangnya kayak gini. Ya jujur kalau buat saya sih, untuk desain mobil ini keren banget. Dan beda dari yang lain ya. Tapi balik lagi kalau desain masalah selera masing-masing sih ya. Oh iya, sedikit info pembeliannya nih. Waktu itu saya beli mobil Hyundai Stargazer ini di dealer Hyundai Sumarekon Bekasi ya guys. Kebetulan sales yang komunikasi sama saya dari awal itu namanya Mbak Rara. Jadi kalau kamu minat juga mau beli mobil Stargazer atau mobil Hyundai merek lainnya, bisa langsung hubungi nomor Mbak Rara aja ya. Nomor kontaknya ada di deskripsi video ini ya guys. Pastinya bakal banyak promo deh, mulai dari harga diskon sampai bonus-bonus lainnya juga dapat. Wadidaw. Jadi awalnya saya sempat compare tuh antara Stargazer sama Xpander, Avanza, dan Xenia. Tapi setelah saya juga nonton review compare-nya di YouTube, ternyata Stargazer memang lebih sedikit unggul dari segi fitur dan harganya ya. Jadi ya akhirnya saya beli Stargazer ini deh. Buka. Wah, ini nyangkut. Yang ini boleh nggak? Nih, yang ini nih. Mana? Buka plastiknya. Itu soalnya yang ada ini kan. Oh iya. Bentar, jangan dulu. Nah. Mana? Woi. Nih, mana? Buang ke tempat sampah. Mana? Oh, itu. Di belakang ada lagi. Pelan-pelan. Slow bro. Hai, jangan yang itu. Oke guys. Nah terus awalnya karena menyesuaikan budget juga, tadinya saya pilih Stargazer yang varian aktif. Tapi setelah saya cari tahu, ternyata ada varian di tengahnya yang juga punya banyak fitur lebih lengkap dibandingkan sama varian aktif. Namanya Stargazer Essential guys. Jadi sesuai namanya ya, varian ini esensial banget buat kamu yang pengen punya mobil fitur canggih, tapi budgetnya masih terjangkau. Dengan pertimbangan itu juga, jadi akhirnya saya pilihnya yang varian esensial ini deh. Oh iya, waktu mau beli mobil ini tuh ceritanya 2 minggu sebelum Lebaran Idul Fitri guys. Terus karena emang saya dan keluarga ada rencana mau mudik, jadi saya minta tolong diproses cepat aja. Dan akhirnya seminggu setelahnya atau seminggu sebelum Lebaran,
mobil ini udah langsung diantar guys. Wadidaw. Jadi ini kita mudik lebarannya di hari kedua ya. Nah, tujuan kita itu mau ke rumah saudara di daerah Werasari Ciamis. Terus rencana pulangnya nanti mau mampir staycation di Garut. Jadi kalau lihat di Google Map, dari Jakarta naik mobil itu jarak tempuhnya kurang lebih 261 km. Oh iya, kalau buat servis pertama, sebenarnya mobil ini minimal 1000 km baru bisa dapat gratis servis di Hyundai-nya ya. Oke, packing bawaan udah masuk semua. Kondisi mobil udah aman, kita cek juga. Dan untuk Stargazer ini, sebelum dikirim ke rumah, saya minta tolong juga sama teknisi Hyundai-nya buat dicek kondisi semuanya dulu, karena mau langsung dibawa mudik keluar kota. Jadi insya Allah udah aman semua ya guys, amin. Cuma surat jalan resminya aja nih yang belum bisa turun, karena katanya sih buat ngurus ke Poldanya udah keburu libur mau lebaran. Jadi kita cuma dikasih surat keterangan dari dealernya sama plat nomor sementara. Ya semoga aja sih nggak masalah ya guys. Peace ya buat Pak Polisi, jangan ditilang. Oke, bismillah. Sekarang kita berangkat OTW ke Ciamis ya guys. Bismillah guys, kita berangkat. Kita start sekitar jam 1-an siang. Dari rumah pakai 2 mobil keluarga nih. Ayo ikutin terus Alvaris Family ya, buat cari tahu gimana rasanya bawa Stargazer buat mudik. Dan apa aja sih kelebihan dan kekurangannya dari Stargazer ini. Stay tune ya guys. Ayo guys, kita berangkat. Nah, sekarang kita lihat dulu penampakan interiornya ya. Lihat aja ambience-nya, kelihatan mewah ya. Terutama bagian dashboard ini nih. Desainnya itu futuristik dan sport banget. Karena speedometernya juga udah digital kayak gini nih. Tapi kalau varian yang bawah atau Stargazer Active, speedometernya itu masih belum digital ya. Jadi masih kayak model bulat pakai jarum gitu. Kalau yang Essential ini kurang lebih modelnya udah sama kayak tipe Prime gitu. Cuma bedanya di sini nggak ada fitur blueling ya. Tapi buat saya sih fitur Essential ini udah cukup oke. Mantap jiwa. Nah, terus perubahan yang paling mencolok dari keluaran terbaru dari Stargazer ini adalah cover instrumen panelnya yang udah lebih ramping dan nggak ketebalan lagi di sini. Karena kalau yang keluaran lamanya itu di bagian panel speedometernya ini lebih tinggi dan rata gitu guys. Jadi sering dianggap ganggu visibilitas berkendara gitu deh. Nah, tapi sekarang Hyundai udah merevisinya nih. Jadi lebih elegan gini nih. Apalagi dengan finishing piano black-nya. Yang ini juga udah senada dengan yang ada di panel AC-nya ini guys. Mantap kan? Mantap jiwa. Jangan lupa subrek guys. Nah, sekarang kita isi bensin dulu ya guys. Kebetulan dari pertama datang bensinnya ini tinggal 1 strip. Kita lihat ya, sekarang bensinnya ini kita isi full. Nanti seberapa irit mobil ini selama perjalanan sampai balik lagi ke Jakarta. Kalau klaim dari beberapa reviewer mobil sih, untuk Stargazer ini bisa hemat bahan bakar bilangnya. Jadi sekitar 20 km per liternya. Kalau dari angka itu sih lebih irit dibandingkan LMPV sekelasnya ya. Terus yang paling saya suka juga tuh dari Stargazer Essential ini speedometernya udah digital, kayak varian yang Prime. Terus juga ada fitur drive mode-nya. Ada pilihan mode Eco, Normal, Sport, dan Smart. Jadi kita bisa menyesuaikan kebutuhan saat berkendara gitu guys.
Jadi misalnya kalau kita pengen akselerasi, ya tinggal ubah aja tuh ke mode sport. Atau pengen mode hemat bahan bakar, bisa gunain mode eco. Kalau mode normal ya kayak standar gitu deh. Nah terus kalau yang mode smart itu dari sistemnya yang menyesuaikan karakter dari pengendaranya sendiri. Keren kan guys? Pokoknya fitur-fitur yang ada di Stargazer Essential ini udah lebih dari cukup. Bisa ngebantu banget sih. Udah banyak fitur-fitur canggih yang ada di mobil ini guys. Tentunya didukung dengan teknologi canggih saat ini ya. Subscribe dulu ya guys, karena subscribe itu gratis. Nah sekarang kita lagi mau masuk tol nih guys. Nanti kita juga mau ketemuan di kilometer 88 sama saudara yang juga mau ikut mudik. Nah sekarang kita ke rest area 88 dulu nih guys. Buat ketemuan sekalian istirahat sebentar aja. Ayo kita istirahat dulu guys. Kita ngopi-ngopi dulu. Gimana guys? Tadi kita lagi di rest area, kita istirahat dulu tadi. Habis ngopi-ngopi guys. Ya guys. Kita makan. Mantap. Guys, ayo kita jalan lagi. Ayo kita jalan lagi guys. Oke, kita lanjut lagi ya guys. Bismillah. Oke, kita lanjut jalan lagi guys. Nanti kita infoin juga pulangnya di akhir video ini ya. Nah, terus yang saya suka lagi saat bawa mobil ini adalah mesinnya guys. Jadi dia mesinnya tuh tergolong bertenaga dan juga tergolong efisien di segmennya ya. Mesinnya dia tuh 1500 cc 4 silinder injection dengan tenaga dan torsi terbesar di kelas LMPV. Tenaganya mencapai 115 PS dan torsinya 144 Nm. Ya memang itu adalah tenaga yang terbesar di kelas LMPV saat ini ya. Mantap jiwa. Begitu juga sama torsinya. Itu semua disalurkan dari roda depan lewat pilihan transmisi manual 5 speed atau transmisi otomatis CVT yang Hyundai sebut sebagai IVT atau Intelligent Variable Transmission. Jadi saat berkendara pakai mobil ini, transmisi responnya juga lumayan luar biasa guys, dan juga minim slip ya. Ditambah lagi kalau di jalan ya ini rasanya benar-benar nggak ada bedanya sih sama Stargazer yang Prime. Ya karena dia penggeraknya sama, suspensinya sama, ukuran bannya juga sama. Dan Stargazer ini bantingannya tuh halus banget, terus juga empuk loh. Terus di dalam dia juga cukup hening nih. Kalau suara bising dari luar tuh kayak nggak terlalu kedengeran sampai dalam. Pengendaliannya juga masih oke. Sama mesinnya ini halus dan dia cukup responsif. Kalau dari 0 sampai 100 km per jam itu kita tes bisa sampai di 11 detikan deh. Karena mobil ini udah pakai Apple CarPlay and Android Auto. Jadi bisa nampilin Google Maps langsung di layarnya. Kayak gini nih. Jadi kita bisa langsung bernavigasi langsung dari layar ini. Terus juga bisa sambil play musik, pakai Spotify ya. Fitur multimedianya juga lumayan lengkap ya. Di sini ada menu kiblat, ada ponsel, proyeksi ponsel, memori suara, radio, media, dan pengaturan yang lainnya guys. Tentunya kita bisa sambil play musik sama perjalanan dengan kualitas speakernya yang oke banget. Kalau dari layarnya juga ada tombol-tombol lainnya. Kontrol aksesnya juga bisa langsung dari setir kemudinya ini. Oke, kita nikmatin perjalanan dulu ya guys. Kalau sekarang kondisi di tol rame lancar ya. Tapi nanti di Nagreg macet parah nih guys. Nah ini nih guys, kita lewat jalur Nagreg. Udah stuck macet parah banget. Jalurnya juga buka tutup. Jangan lupa subrek guys.
Dan terus kita coba ngikutin map, dialihin lewat jalur alternatif. Nah, jalur alternatifnya ini ternyata di luar dari prediksi kita, guys. Nah, ini kondisi jalur nagrek kalau dilihat dari siang hari, guys. Soalnya waktu malam harinya kita nggak sempat ngerekamnya, dan keadaan jalan juga gelap banget. Nah, ini dia nih jalan alternatifnya. Kita dialihin lewat jalur yang sempit ini. Udah gitu penerangannya nggak ada, guys. Nah, kanan kirinya juga tebing dan jurang. Nah, kalau lihat dari siang harinya sih ini pemandangannya bagus banget ya. Tapi nggak kebayang kalau malam harinya kayak apa. Jalanannya naik turun, udah gitu kelak-kelok kayak gini. Jadi kalau lewat jalur ini harus yang udah pro nih, bawa mobilnya. Waktu kita lewat jalur alternatif ini, itu sekitar jam 11-an malam, guys. Ya kurang lebih kita muter-muter di dalam itu 2 jaman lebih dah. Udah lewat jalan gunung, lebar jalan juga kecil banget, cuma muat 1 mobil. Jadi kalau papasan sama mobil dari arah berlawanan udah ribet banget dah tuh. Udah gitu waktu perjalanan kami saat itu malam Jumat, guys. Kebayangkan gimana mencekamnya? Soalnya waktu kita lewat jalur ini, cuacanya juga lagi hujan. Jalanannya juga sepi banget, nggak ada kendaraan lain yang lewat. Udah gitu lampu jalan dan pemukiman juga nggak ada lagi. Udah jalan malam, lewat gunung, cuaca hujan lagi. Terus juga gelap banget, jalanan sepi. Udah gitu kanan kirinya jurang dan hutan, guys. Aduh. Oh my god. Nih lihat aja sendiri. Udah jalanannya sempit kan. Terus juga banyak lubang-lubang. Kanan kirinya jurang. Tapi alhamdulillah banget ya, kami semua masih diberikan perlindungan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus akhirnya kita keluar jalan itu sampai ke Melambong ya. Kondisinya juga masih macet parah, guys. Ya mau nggak mau sih nikmatnya perjalanan pulang kampung ya macet terus kayak gitu. Like dulu, guys. Like dulu karena like itu gratis, tidak ada ruginya. Oke, alhamdulillah kita udah sampai Ciamis, guys. Kita sampai sini sekitar jam 2:30 dini hari, guys. Perjalanan jamnya kurang lebih 13 jam ya. Cuacanya juga masih gerimis nih. Jadi kita langsung masuk aja, guys. Ya udah kita istirahat tidur dulu ya, guys. Nah, ini kondisi paginya nih, guys. Udaranya beda sama Jakarta ya. Di sini udaranya sejuk banget, guys, karena masih banyak pohon-pohon. Dan gitu di sini terkenalnya itu banyak empang ya. Jadi hampir setiap rumah itu punya empang, ya minimal 1 empang lah. Ada juga yang punya 2 atau 3 sekaligus gitu. Makanya kalau kita kesini tuh paling senang itu main di empang, guys. Bisa mancing ataupun nguras empangnya sekaligus buat nangkep ikannya. Oke, sekarang waktunya kita mau silaturahmi dan istirahat dulu sambil nikmatin suasana kampung ya, guys. Nanti kita lanjut lagi untuk update perjalanan pulang ke Jakartanya. Subscribe dulu, guys, karena subscribe itu gratis. Nah, ini aktivitas kita selama di kampung, guys. Kita di sana seru-seruan aja sih, sambil silaturahmi. Kita mancing, terus nangkep ikan. Jalan-jalan juga ke tempat wisatanya. Terus nyantai-nyantai sambil makan. Terus kita juga ke tempat wisata yang ada di Garut, sekalian staycation di villa sana. Ini parah nih. Nah, untuk videonya ini nantikan di video selanjutnya ya. Stay tune terus di channel Alvaris Family ya, guys. Oke, sekarang saatnya kita balik ke Jakarta, guys. Karena besoknya udah harus masuk kerja juga. Kita berangkat pulang dari Garut, guys. Tuh, lihat pemandangannya kan, bagus banget.
Nah, di sini kita juga kena macet lagi nih. Terus kita lewat Nagrek lagi kayak gini jalanannya. Oh iya, jalanan di Nagrek ini medannya berkelok-kelok ya guys. Udah gitu naik turun. Nah, ini kayak gini jalannya nih. Oke guys, kita nikmatin dulu perjalanan pulang ya, sambil ngeliat pemandangan di sini. Oh iya, sebelum kita pulang ke Jakarta, kita isi bensin dulu nih guys. Jadi waktu di Garut kita isi bensin lagi, kurang lebih 300.000 itu buat sampai ke Jakarta. Kalau berangkatnya kan kita udah isi full tank. Nah itu lumayan irit guys, tapi borosnya itu waktu kita jalan-jalan ke Garut, terutama waktu di derajat pasnya. Soalnya kita lewatin jalan yang nanjak, udah gitu macet terus. Nah itu yang bikin boros bahan bakarnya. Tapi selama perjalanan di tol dari Jakarta ke Ciamis, itu bisa dibilang hemat banget guys. Nah waktu masuk tol ke Jakartanya ini udah mulai macet lagi nih guys. Oke, alhamdulillah akhirnya kita sampai rumah juga nih guys. Untuk perjalanan pulangnya lebih cepat daripada berangkatnya ya. Kalau berangkatnya itu kita makan waktu kurang lebih 13 jam dari Jakarta ke Ciamis. Nah ini karena kita juga dari Garut sampai ke Jakarta itu kurang lebih 7 jam guys. Itu udah termasuk kita istirahat di rest area ya. Oke, jadi begitu aja video perjalanan kita mudik kali ini ya. Untuk video review selengkapnya mengenai fitur-fitur dari mobil ini, nanti kita bakal kupas tuntas di video selanjutnya aja ya guys. Buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya guys. Dan jangan lupa klik like kalau kamu suka video ini. Dan tulis komentar di bawah. Terus share juga video ini ke orang yang lagi butuh informasinya mengenai mobil Stargazer ini ya guys. Nantikan juga episode selanjutnya dari mudik lebaran ini. Subscribe dulu ya guys, karena subscribe itu gratis. Terima kasih ya sudah menonton video dari Alvaris Family. Thank you. See you, bye-bye. Salam iciki. Ulala bebek. Selamat liburan. Habis liburan jangan lupa kerjain PR di rumah kalau ada PR. Dadah guys, assalamualaikum. Goodbye. Jangan lupa subrek guys.